para pelanggan. Makanya kan saya pengen Warung Steak and Shake yang punya kami, itu juga IPO. Terus Bebek Selamat yang punya kami kan ada Bebek Selamat yang Warung Grove, punya Warung Steak and Shake juga nanti pengen IPO. Juga. Dan yang udah pasti Petren, Pak. Oh iya, Petren ya. Petren nih kita IPO ya. Kapan rencananya start? Paling lambat? Lagi diurus. Oh lagi proses sekarang ini? Lagi proses. Oke, siap. Ya bisa 3, 6 sampai 9 bulan lah. Oke. Tahun 2021 inilah ya? Kalau Petren 2021. Siap. Dalam video tersebut, Yusuf Mansur mengatakan bahwa Warung Steak and Shake akan IPO. Dan di situ juga Yusuf Mansur mengatakan bahwa Petren juga akan IPO. Dan tidak hanya sekali Yusuf Mansur mengatakan Petren akan IPO. Namun kenyataannya, PAM, Petren Asset Management justru ditutup oleh OJK, teman-teman. Secara resmi ditutup oleh OJK karena sudah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, teman-teman. Salah satunya adalah tidak memiliki kantor yang jelas, yang tetap. Mengenai Warung Steak and Shake, Yusuf Mansur sudah jelas mengatakan bahwa dia bagian dari Warung Steak and Shake. Bahkan dia dan istrinya ikut mengelola Warung Steak and Shake, menjadi salah satu pemilik saham di Warung Steak and Shake. Dan sampai hari ini, Warung Steak and Shake belum memberikan klarifikasi terkait terlibatnya Yusuf Mansur di dalam Warung Steak and Shake itu apakah benar atau tidak. Kalau memang Yusuf Mansur terlibat di dalam Warung Steak and Shake, ada berapa gerai atau cabang yang dimiliki atau berapa saham Yusuf Mansur di Warung Steak and Shake atau bagaimana, itu belum ada klarifikasi. Bahkan ketika Pak Darso memberikan memberikan permintaan untuk kemudian agar Warung Steak and Shake bersedia diwawancarai, dan Pak Darso kemudian memberikan sebuah kertas berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Darso ajukan, itu pihak Warung Steak and Shake tidak memberikan jawaban yang jelas sampai hari ini apakah bersedia atau tidak untuk diwawancarai. Artinya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur benar adanya, bahwa dia memang terlibat dan berada di Warung Steak and Shake. Bahkan mungkin bisa jadi Yusuf Mansur ini adalah pemegang saham terbesar di Warung Steak and Shake, teman-teman. Karena dia adalah orang yang paling getol mempromosikan Warung Steak and Shake menurut saya gitu. Dan sampai hari ini Jody pun tidak memberikan klarifikasi terkait itu gitu. Jody hanya diam dan bungkam 1000 bahasa gitu. Bahkan di beberapa video beredar, video lama, Jody dengan terang-benderang mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini adalah gurunya gitu, mentor dia gitu. Mari kita lihat video. Ini sudah sering saya ulang-ulang dari channel YouTube TV One, teman-teman. Nah, di Warung Steak and Shake saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah, kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Nah, ketika pandemi blessing malah, ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 5, 10 kali. 50? Enggak, lebih dari 5 atau 10 gitu. 10, okay. Kurang lebih ya. Tapi kan tuh investasi udah kurang lebih 20 miliar itu. Jelas ya di situ ya. Dia jelas mengatakan bahwa dia bagian dari pemegang saham Warung Steak and Shake dan ada beberapa lagi. Di situ Yusuf Mansur dengan terang-benderang mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu pemegang saham di Warung Steak and Shake, teman-teman. Dan dia di situ dia menjelaskan bagaimana omset Warung Steak and Shake, pajaknya ada di channel YouTube TV One, silakan disimak, teman-teman. Di sana Yusuf Mansur banyak bercerita gitu. Banyak bercerita. Dan saya mau katakan begini, teman-teman. Kalau memang Yusuf Mansur di situ bercerita bahwa dia di tahun-tahun awal-awal dia bergabung dengan Warung Steak and Shake, keuntungan dari Warung Steak and Shake itu dia kemudian tidak mengambil sepeser pun, dinolkan seperti yang sering dia bilang, dan itu disedekahkan gitu. Kenapa hari ini Yusuf Mansur itu tidak bisa membuktikan bahwa kata-katanya itu benar adanya gitu? Maksudnya bagaimana, teman-teman? Yusuf Mansur sering bercerita bahwa dia sering menolkan gitu keuntungan, menolkan rekening dan segala macam, menolkan Petren. Dia sering bilang tuh, gue demen banget tuh nol-nolin gitu, ketika dia bercerita tentang Petren. Tapi kenapa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak bisa membuktikan ceritanya itu gitu? Maksudnya bagaimana, teman-teman? Sekarang ini udah nih korban nih yang kemudian muncul. Korban ini muncul dari berbagai macam usaha yang kemudian dibangun oleh Yusuf Mansur. Hotel City, kemudian Petren, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Monoya Vidi, Batu Bara. Belum lagi ini ada perumahan Kaisal Mansur. Itu baru munculan semua tuh.
terutama batu bara ini yang sampai sudah beracara di pengadilan sampai hari ini gitu. Ibu Ilis di Pengadilan Bogor dan Pak Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu kemana Yusuf Mansur yang kemudian sering menggambarkan dirinya orang yang rajin bersedekah gitu? Di mana? Di mana Yusuf Mansur hari ini gitu? Kenapa dia kemudian tidak menemui para korban? Bahkan datang di pengadilan pun tidak. Di mana Yusuf Mansur yang kemudian sering mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat dermawan? Di mana? Kemana itu? Ini kan sangat mengherankan teman-teman. Sangat mengherankan. Makanya kenapa hari ini kami menyuarakan untuk kemudian memboikot warung Stick and Stick? Karena lucu loh, lucu. Di saat kemudian banyak umat yang mengkritik agar haknya dikembalikan kepada oleh Yusuf Mansur, Yusuf Mansur diam saja dan kemudian dia berleha-leha dengan bisnis kulinernya, food and beverage, bisnis food and beverage-nya. Warung Stick and Stick, di mana nah? Padahal Yusuf Mansur sendiri pernah dengan jelas mengatakan kepada para korban gitu, bahwa bagi yang merasa dirinya korban, datangi dia di rumah gitu. Datangi dia di rumah. Dia sempat menuding-nuding bahwa ada orang lain yang bermain. Padahal kan nggak ada. Siapa loh? Hanya seolah-olah kayak ingin mencari kambing hitam. Ini nih. Ada video lama Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa kalau misalkan ada yang merasa dirinya korban, datang saja ke rumah. Nanti ditemui sama dia. Toh dia sering muncul. Tapi kenyataannya apa teman-teman? Begitu para korban ini mendatangi dia di rumah beramai-ramai, Yusuf Mansur tidak nongol batang hidungnya gitu. Artinya kan orang ini memang pembohong dan tukang omong kosong gitu loh. Bermulut besar. Sekaligus buat yang merasa ketipu, kan rumah saya ada. Pesantren saya juga kebuka 24 jam. Ya main aja ke rumah ngomong baik-baik. Nah. Oh susah ditemuin. Masa sih? Saya di TV ya ada mulu. Di Instagram on terus. Instagram on terus. Posting banyak bener. Kalau emang ada urusan pengen diselesain, ya pasti selesai. Nah, ini ada yang emang gak pengen selesai. Pengennya rame mulu. Ya mau gimana lagi? Ya udah, kecuali terima aja udah. Dia menuding bahwa ada yang pengen rame terus, siapa gitu. Orang dia ditemuin gak mau kok. Coba kalau misalkan dia temuin para korban ini, dia kembalikan semua hak-hak mereka, ya selesai masalah. Siapa sih yang pengen ngurusin dia terus setiap hari gitu. Hanya karena memang dia sendiri yang gak mau gitu. Makanya kami suarakan untuk memboikot bisnis-bisnis dia, agar kemudian orang ini muncul gitu. Bagaimana ceritanya dia sekarang bersenang-senang, sementara orang-orang yang kemudian merasa dirugikan ini sampai hari ini tertatih-tatih menuntut agar haknya dikembalikan, sementara Yusuf Mansur diam-diam saja gitu. Seandainya dia kembalikan uang orang ini, mereka pasti tidak akan kemudian berkor-kor lagi, berteriak-teriak lagi, nggak mungkin gitu. Pak Suwarto saja yang hanya 10 juta, ya Pak Suwarto itu hanya 10 juta uang yang dia setorkan ke Hotel City 2012 lalu, 2013 lalu. Kalau misalkan beliau ini tidak viral, Yusuf Mansur tidak mungkin mengembalikan uangnya gitu. Artinya kan saya bisa ambil contoh dari Pak Suwarto saja bahwa memang Yusuf Mansur ini memegang duit-duit para umat ini yang sudah kemudian berinvestasi atas nama dia gitu. Karena iklan dari dia, karena promosi dari dia, karena memang mereka percaya bahwa itu adalah bisnis dari Yusuf Mansur gitu. Buktinya bisa Pak Suwarto itu video call dengan Yusuf Mansur, bisa Pak Suwarto teleponan dengan Yusuf Mansur. Saya dikirimin screenshot ketika Yusuf Mansur memvideo call Pak Suwarto. Begitu kemudian Pak Suwarto kami viralkan. Kurang lebih tahun 2023 akhir, saya ke desa Gerobokan membawa kamera lalu kemudian mewawancarai Pak Suwarto ini. Dan setelah videonya kami upload keesokan harinya, kemudian video itu naik, nggak lama setelah itu Yusuf Mansur menghubungi Pak Suwarto. Lalu kemudian mengembalikan uang dari Pak Suwarto. Bukan hanya sekedar telepon, bahkan sampai video call teman-teman. Yusuf Mansur sampai video call Pak Suwarto tersebut. Artinya kan memang orang ini, si Yusuf Mansur ini tahu siapa saja yang ada di dia dan siapa saja yang dia sudah rugikan gitu. Artinya dia tahu, kok bisa dia tiba-tiba menelpon Pak Suwarto, kan ini luar biasa gitu lah. Kenapa setelah viral baru kemudian uang dari korban ini dikembalikan? Dan kan sebenarnya banyak Pak Suwarto yang lain. Maksudnya banyak korban-korban yang lain gitu.
Dan saya minta kepada teman-teman untuk kemudian terus melambungkan hashtag boykot warung steak and shake, karena saya rasa ini adalah salah satu bentuk perlawanan kita kepada Yusuf Mansur yang menurut saya sudah terlanjur besar namanya, teman-teman. Susah dilawan ini orang. Jadi saya harap kepada teman-teman untuk kemudian men-share video-video dari kami dan kemudian lambungkan hashtag boykot warung steak and shake. Saya Al Walid, see you on the next videos. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind